Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balapmania, selamat datang kembali ke channel 35 Saputra. Akhirnya ya Sob, Fadila Arbi Aditama berhasil menepis keraguan terhadap dirinya. Hal ini dikarenakan Arbi berhasil meraih podium tertinggi di ronde pembuka ajang Asia Road Racing Championship di tahun 2025 ini Sob, yang dilaksanakan di sirkuit Buriram, Thailand, race ke-1-nya. Dan untuk ajang Asia Road Racing Championship ya Sob, di race ke-1-nya baru saja selesai dilaksanakan. Oleh karena itu, di pembahasan admin di video kali ini, admin akan membahas mengenai ajang Asia Road Racing Championship di kategori Asia Production 250. Admin akan membahas mengenai penampilan dari Fadila Arbi Aditama, pembalap yang sebelumnya diorbitkan oleh Astra Honda Racing Team untuk mengikuti ajang balapan Eropa yaitu Junior GP, yang sebelumnya juga berhasil menjadi pembalap Indonesia pertama yang meraih podium tertinggi di ajang balapan Junior GP di kategori Moto3-nya Sob. Nah, di tahun 2025 ini Arbi diputuskan oleh Astra Honda Racing Team untuk mengikuti ajang balapan Asia Road Racing Championship setelah lebih kurang tadi 3 tahun ya balapan di Junior GP di Eropa. Nah, di tahun ini Arbi turun pada kategori Asia Production 250. Dan di penampilan Arbi di kategori Asia Production 250 sebenarnya cukup banyak juga ya keraguan apakah Arbi akan mampu menunjukkan penampilan gemilang di kategori Asia Production 250 untuk Astra Honda Racing Team, karena Arbi belum berpengalaman sama sekali balapan di kategori ini. Walaupun Arbi pernah diturunkan pada kategori yang lebih tinggi ya Sob, yaitu di kategori Super Sport 600, tetapi tentu saja level persaingan di kategori Asia Production 250 sangatlah berbeda. Nah, namun ya Sob, kalau misalnya melihat dari pengalaman Arbi nih Sob di kategori Moto3 di Junior GP, memang secara logika seharusnya Arbi bisa cepat beradaptasi di kategori Asia Production 250. Karena secara kapasitas mesin dengan mesin di Moto3 yang digunakan oleh Arbi di Junior GP tentu saja lebih powerful mesin di Junior GP ya Sob. Namun bedanya motor di Junior GP tentu saja lebih ringan dibandingkan motor yang digunakan oleh Arbi yaitu Honda CBR 250 RR di kategori Asia Production 250. Jadi penyesuaian ini tentu saja akan sedikit menyulitkan bagi Arbi. Namun di penampilan perdananya ya Sob di ronde pertama dari sesi free practice latihan bebas ya Sob, kemudian sesi kualifikasi, Arbi sebenarnya sudah mulai menepis keraguan terhadap dirinya, di mana Arbi beberapa kali berhasil mencatatkan waktu tercepat. Namun sayangnya di sesi kualifikasi untuk catatan waktu tercepatnya diraih oleh pembalap dari Thailand yang merupakan pembalap binaan Yamaha Thailand ya Sob, yaitu Kretapat Kiankum. Jadi agak sulit-sulit nih nyebutin nama pembalap Thailand ya Sob. Nah, Kretapat Kiankum sendiri ini adalah pembalap yang sebelumnya pernah turun sebagai pembalap wildcard di ajang balapan Moto3 pada saat balapan di Buriram, Thailand. Nah, ketika Kretapat ini turun di wildcard di Moto3, dia menggunakan motor KTM tetapi dengan rebranding merek dari Yamaha. Nah, ini yang pernah Amin bahas ya Sob, kenapa Indonesia tidak pernah mencoba menurunkan pembalap binaan Yamaha sebagai pembalap wildcard menggunakan motor KTM ya, tetapi rebranding seperti halnya Thailand, rebranding dengan nama Yamaha. Karena memang tidak ada lagi motor prototipe Yamaha di kelas feeder. Lain cerita kalau di kelas 2 tak dulunya ya Sob, dimana Doni Tata pembalap Indonesia ya pernah turun di kategori 125 cc. Namun di kategori Moto3 memang Yamaha tidak lagi memproduksi motor prototipe untuk kategori ini, kelas feeder di MotoGP, di Grand Prix ya Sob. Nah, oleh karena itu untuk Kretapat Kiankum ya, admin bisa memaklumi kalau dia bisa mencatat waktu tercepat pada saat sesi kualifikasi dan juga beberapa sesi di saat sesi latihan bebas juga menjadi penantang kuat di dalam catatan waktu tercepat untuk Arbi. Nah, ini karena tadi tentunya ya Sob, karena pengalaman dari Kretapat Kiankum yang pernah jadi pembalap wildcard serta memang sudah dibina untuk balapan di ajang balapan internasional, pernah dibina pada ajang balapan Eropa juga untuk Kretapat Kiankum ini. Nah, untuk Arbi sendiri tentu saja tidak kalah karena pengalamannya yang sudah balapan di Eropa juga ya Sob, yaitu di Junior GP. Dan terbukti pada saat balapannya memang persaingan terjadi di antara mantan pembalap Eropa ini Sob, yaitu Kretapat dan juga Arbi. Nah, kalau untuk Kretapat sendiri mungkin tidak reguler ya balapan di Eropa, namun kalau Arbi sudah menjadi pembalap reguler di Eropa. Nah, oleh karena itu admin melihat penampilan Arbi di race ke-1 di ronde pertama, Arbi ini bisa tampil dengan tenang Sob, walaupun mendapatkan tekanan dari Kretapat ataupun sempat di overtake oleh Kretapat, tetapi dengan pengalamannya di Junior GP terlihat sekali Sob bagaimana cornering speed dari Arbi ini luar biasa, cukup kencang.
masuk ke tikungan, di pertengahan tikungan dan juga keluar, RB bisa memanfaatkan kekuatan dari Honda CBR 250RR-nya ini dengan maksimal. Dan itulah yang ditunjukkan oleh RB sepanjang balapan di race ke-1-nya, di mana RB tampil dengan tenang. Dan baru di putaran-putaran terakhir ya sob, di lap-lap akhirnya RB memulai langkah untuk mengambil alih posisi terdepan, dan hal ini akhirnya membuat kereta cepat sedikit grogi, dan pada akhirnya di last lap di tikungan terakhir malah membuat kereta cepat terjatuh karena kesalahannya sendiri, dan RB bisa melenggang ke garis finish dengan santai untuk berada pada posisi pertama. Selain RB, ada juga pembalap binaan dari Astra Honda lainnya ya sob yang meraih podium, yaitu Davino Brittany yang merupakan pembalap yang pernah diorbitkan pada ajang Asia Talent Cup, dan ini adalah merupakan pembalap yang sangat belia binaan dari Astra Honda, tetapi di penampilan perdananya berhasil menunjukkan penampilan yang impresif dengan berhasil meraih podium ketiga. Karena tadi kereta cepat Genkum sebenarnya berada pada posisi kedua, tetapi karena melebar di tikungan terakhir dan akhirnya terjatuh karena kesalahannya sendiri ya sob, dan membuat Davino Brittany akhirnya yang tadi berada di posisi keempat berhasil meraih podium di race ke-1 di penampilan pertamanya sebagai pembalap reguler dari ajang Asia Production 250 di Asia Road Racing Championship. Oke sob, jadi kita akan melihat dari hasil kualifikasi pertama terlebih dahulu ya sob untuk RB dan juga Davino Brittany tadi, pembalap binaan dari Astra Honda ya. Dimana kalau dari hasil untuk sesi kualifikasinya, kalau ini admin lihat pertama, nah ini dia. Untuk hasil kualifikasi, sebenarnya pembalap yang tercepat tadi, kereta cepat Kian Kong, pembalap binaan dari Yamaha Thailand, yang berhasil mencatatkan waktu di 1 menit 50,603 detik, disusul RB dengan catatan waktu 1 menit 50,867 detik. Sedikit selisih ya, hanya 0,264 detik. Kemudian disusul posisi ketiga Richi Takahira, pembalap dari Jepang menggunakan Yamaha, di catatan waktunya 1 menit 51 detik. Kemudian ada pembalap Indonesia Muhammad Morobil Fitoni di posisi keempat 1 menit 51,656. Posisi kelimanya Chandra Hermawan 1 menit 51,761. Di posisi keenamnya Davino Brittany dengan catatan waktunya 1 menit 52,005 detik. Di posisi ketujuh ada Muhammad Irfan Haikal, pembalap Malaysia. Posisi ke-8 Muhammad Izam Iqmal, pembalap dari Malaysia. Posisi ke-9 Muhammad Daniel Sahmi. Nah, ini adalah rekan satu tim dari RB di Junior Talent Team pada ajang balapan Junior GP sebelumnya. Nah, di sesi kualifikasi tampaknya untuk Sahmi masih melakukan penyesuaian ya. Karena berbeda dengan RB menggunakan Honda CBR, sedangkan Daniel Sahmi membela tim Yamaha Malaysia ya, menggunakan motor Yamaha tentunya di ajang Asia Road Racing Championship, yaitu Yamaha R3. Nah, di posisi ke-10 Galang Hendra Pratama, abang dari Aldi Satya Mahendra yang di tahun ini turun pada kategori Asia Production 250. Oke sob, jadi itulah posisi 10 besar di sesi kualifikasinya untuk ajang Asia Production 250. Dan kalau admin lihat ya sob, di Asia Production 250 di tahun 2025 ini peserta dan timnya itu semakin banyak. Hal ini tentu saja dikarenakan ya sob, kalau analisa admin, ini dikarenakan regulasi yang diterapkan oleh pihak dari Asia Road Racing Championship. Dimana kalau beberapa musim sebelumnya pabrikan yang dominan di kategori ini adalah Honda menggunakan Honda CBR 250RR. Tetapi di beberapa musim ini sob, kita melihat Yamaha sudah boleh menurunkan Yamaha R3 di ajang ini, dan juga Kawasaki diperbolehkan menurunkan Kawasaki ZX25R yang menggunakan 4 silinder. Oleh karena itu, di sini pada tahun 2025 semakin banyak sob peminat yang ingin ikut terjun ya di kategori ini, di kategori Asia Production 250. Maksudnya tim-tim dari Asia. Jadi bisa saja sob, untuk kategori ini sekarang menjadi kategori primadona di ajang balapan Asia Road Racing Championship. Apalagi di kategori ini bisa menjadikan pembalap yang turun pada kategori ini diorbitkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Bisa saja di beberapa musim yang akan datang kita akan melihat pembalap yang lebih muda lagi balapan di kategori ini. Contohnya saja tadi sob admin katakan ya, Davino Brittany itu pembalap yang berusia masih belasan sob. Kemudian ada juga pembalap binaan dari Yamaha Indonesia ya sob, itu pembalap yang bernomor 80 pada saat sesi kualifikasi itu menempati posisi ke-14, Fadil Al-Ghassani. Ini adalah pembalap yang cukup belia, pembalap binaan dari Yamaha, masih berusia belasan tahun juga sob, mungkin belum genap 15 tahun sob. Jadi kalau menurut admin, hal inilah yang akhirnya membuat kategori ini bisa menjadi primadona di beberapa musim yang akan datang. Atau bisa jadi di musim yang akan datang lebih banyak lagi ya sob tim yang akan ikut serta pada kategori ini. Oke, kita akan melihat hasil race-nya sob. Oke, kita akan melihat hasil race satunya di mana
Pembalap yang berhasil meraih podium ke-1 ataupun podium tertingginya ya sob adalah Fadilah Arbi Aditama. Dengan ketenangannya yang strategis, Fadilah Arbi Aditama akhirnya berhasil menepis segala keraguan dan meraih podium tertinggi pada race pertama, ronde pembuka dari Asia Road Racing Championship kategori Asia Production 250. Oke, selanjutnya di posisi kedua pembalap binaan dari Yamaha Indonesia, Chandra Hermawan. Posisi ketiganya Davino Gritani, pembalap binaan dari Astra Honda. Posisi keempatnya Murobil Vitoni, pembalap Yamaha LFN Haji Putra 969. Kemudian posisi kelima Irfan Hardiansah, posisi keenamnya Galang Hendra Pratama. Dan yang di sini menariknya ya sob, pembalap yang berhasil meraih posisi 1 sampai dengan ke-6 di race ke-1, semuanya itu adalah pembalap dari Indonesia. Jadi admin cukup bangga ketika melihat race ini ya, dimana pembalap Indonesia sudah mulai mendominasi barisan depan di kategori Asia Production 250. Oke, selanjutnya di posisi ke-7 Chow Vietnam, posisi ke-8 Aiki Yoshi, posisi ke-9-nya Izam Iqmal, posisi ke-10-nya Napat Jatom. Nah, itu tadi posisi 1 sampai dengan 10-nya ya sob. Yang admin kagetnya itu adalah Andi Muhammad Padli, mantan juara Asia di kategori ini, di kategori Asia Production 250. Tampaknya masih belum bisa lagi kembali menyesuaikan dengan kategori ini. Padahal Fadli ini sudah balapan lagi menggunakan motor Kawasaki. Yang sebelumnya Fadli balapan dengan Yamaha di kategori Super Sport 600. Tetapi di tahun ini Fadli kembali lagi bergabung dengan Kawasaki, membela tim yang sama ya sob, ketika ia meraih gelar juara Asia di kategori ini. Tetapi sayangnya di ronde pembuka, race pembuka pada Asia Production 250 Asia Road Racing Championship tahun 2025 ini, Andi Muhammad Fadli belum bisa mendapatkan hasil yang maksimal, hasil yang terbaik. Oke sob, jadi itu ya untuk pembahasan admin kali ini, dimana kalau menurut admin akhirnya Arbi ya bisa menunjukkan bahwa secara pembalap reguler di tahun ini di kategori Asia Production 250 ada beberapa pihak yang meragukannya, tetapi Arbi membuktikan dengan hasil maksimal di race ke-1 di ronde pembuka, maka di ronde-ronde selanjutnya dan di race-race selanjutnya bisa saja Arbi meraih hasil yang lebih baik lagi sob. Oke sob, jadi kemungkinan ya Arbi ini akan dipersiapkan pada kategori Super Sport di tahun yang akan datang, kategori Super Sport 600. Karena kalau dilihat Arbi yang diikut sertakan pada ajang balapan nasional sport di kategori Super Sport 600, di sini mungkin admin melihat Astra Honda ini masih mempersiapkan Arbi untuk benar-benar matang di kategori Super Sport 600. Oleh karena itu, jika di tahun ini Arbi bisa masuk posisi 3 besar di klasemen akhirnya ataupun meraih overall champion di kategori Asia Production 250, bisa saja tahun depan Arbi akan naik ke kategori Super Sport 600. Apapun itu, doa terbaik dari admin untuk Arbi ya, dan juga pembalap-pembalap Indonesia lainnya yang berlaga di ajang balapan Asia ataupun internasional hingga tingkat dunia sob. Oke sob, jadi sampai di sini dulu pembahasan dari admin. Semoga saja apa yang admin sampaikan ini bisa bermanfaat untuk sobat-sobat balap mania semuanya dan juga berkenan untuk sobat-sobat balap mania semuanya. Apabila ada kesalahan di dalam penyampaian admin di video kali ini, admin mohon maaf yang sebesar-besarnya sob, karena tentu saja admin adalah tempatnya kesalahan, sedangkan kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Akhir kata admin ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balap mania.